Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, di segmen ngemil alias ngebahas emiten lebih dalam kali ini, saya sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Trian Idul Fitri selaku Corporate Secretary dari PT Mutu Agung Lestari Tbk dengan kode emiten saham MUTU. Gimana nih Pak kabarnya? Baik ya, luar biasa ya Pak ya. Ini sudah selesai masa pandeminya, sudah berbahagia lagi nih, kita bisa kumpul-kumpul lagi ya Bapak. Mari rame-rame kita kumpul tapi nggak keburu. Ini sama kayak namanya Bapak Trian nih, ada Idul Fitrinya. Nih saat momen kumpul-kumpul Bapak lahir ya. Pas momen hari raya dirayakan, kelahiran saya dirayakan Bu. Iya, dirayakan sama se-Indonesia nih Pak pastinya ya. Dan semoga juga Mutu ini juga yang mau listing di tanggal 9 Agustus nanti juga dirayakan se-Indonesia gitu ya Pak ya. Dirayakan Bu. Betul sekali, asik dah. Pastinya Bosku juga pengen banget tahu nih soal PT Mutu Agung Lestari Tbk atau Mutu yang akan listing di bursa pada tanggal 9 Agustus nanti. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bapak Trian, kata orang nih, nggak kenal tuh nggak sayang. Boleh dong Pak dikenalin profil perusahaan dari PT Mutu Agung Lestari Tbk atau Mutu ini yang mau listing nih, biar kayak Bosku ini biar penasaran gitu kan. Terima kasih Bu Sisil, Bapak Ibu, teman-teman Bosku. Asik. Mutu Agung Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang testing, Pat the sponge, testing. inspection, and certification. Sering kita singkat menjadi TIC. TIC, oke. Kenapa disebut testing? Karena perusahaan ini menyediakan jasa-jasa yang berhubungan dengan jasa-jasa testing, misalnya laboratorium. Uji laboratorium terhadap suatu produk, terhadap suatu bahan yang berhubungan dengan pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan. Baik itu standar yang berhubungan dengan ketetapan dari pemerintah di Indonesia atau pemerintah di suatu negara lainnya. Internasional Ya. gitu ya Pak. Kemudian standar yang ditetapkan oleh pasar. Ketika pasar mensyaratkan satu standar, maka itu harus dilakukan testing. Betul. Dari produk-produk tersebut apakah memenuhi standar ditetapkan melalui uji laboratorium. Inspection itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan inspeksi, pemeriksaan. Jadi ketika nanti suatu produk disyaratkan tadi dilihat langsung diinspeksi. Inspeksi itu bisa secara inspeksi langsung maupun inspeksi tidak langsung. Nah, kegiatan inspeksi itu meyakinkan bahwa produk yang disyaratkan tadi memenuhi dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas. Dan yang terakhir, certification atau kita terjemahkan sebagai sertifikasi produk tadi ketika memenuhi suatu sistem manajemen akan dilihat pemenuhan terhadap standar ditetapkan. Biasanya standar sistem manajemen, misalnya untuk standar yang berbasis kepada internasional, kita mengenal ISO, Ya, betul. standar mutu, standar lingkungan, standar ketenagakerjaan, kemudian standar keselamatan kerja misalnya. Itu salah satu standar. Kemudian ketika kita bicara standar yang ditetapkan oleh nasional maupun internasional, standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, standar pemerintah ini memenuhi persyaratan dilakukan sertifikasi. Misalnya, kita mengenal standar Clean Healthiness Safety Environment (CHSE) untuk industri pariwisata. Pemerintah menetapkan standar, itu harus dilakukan audit, harus dilakukan sertifikasi, kemudian menerbitkan sertifikat kelayakan terhadap CHSE tadi. Itu salah satu standar. Kami bergerak di dalam jasa tersebut yang meliputi seluruh sektor, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri, dan sektor lainnya. Jadi industri TIC itu industri yang masuk ke semua sektor yang ada, terutama sektor industri tadi.
Demikian Bu Sisil. Berarti banyak banget ya Pak, dan tentunya ini berkaitan banget nih aman kode emitennya. Mutu ini jadi sertifikasi untuk bermutu ya Pak. Iya, Satu jaminan. pastinya. Iya, Dan satu kepastian. jaminan kepastian buat pelanggan nih. Nah Pak Trian, karena PT Mutu Agung Lestari Tbk ini kan mau listing nih, pastinya para bosku bertanya nih, dananya sebenarnya yang diperoleh dari IPO ini sekiranya ingin digunakan untuk apa nih Pak? Baik, ada Bu Sisil dan para bosku. Nanti setelah IPO, Mutu Agung Lestari akan menggunakan dari dana tersebut 66%-nya adalah untuk capital expenditure atau capex kita kenal. Untuk apa? Seperti kami sebutkan tadi, salah satu jasa yang kita saat ini sedang tumbuh adalah testing, yaitu yang berbasis pada laboratorium. Maka kami akan mengembangkan dan membangun laboratorium baru di area Jawa, kemudian Sumatera, dan Kalimantan serta Sulawesi. Nah, dari kajian kami itu nanti akan ditentukan ada 4 kota, diantaranya di Palembang, di Jambi, di Manado, dan Pasuruan, dan juga akan kemungkinan nanti di Pontianak. Nah, laboratorium inilah nanti akan mendukung testing tadi untuk bisa dikembangkan lebih jauh. Dan selain itu, 34%-nya dana dari IPO ini kami akan gunakan untuk membangun operational expenditure atau OPEX. Untuk apa? Pertama, untuk biaya operasional yang terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan laboratorium. Kemudian digunakan juga untuk biaya operasional, karena ketika kita bicara kegiatan inspeksi, kegiatan sertifikasi itu membutuhkan operasional. Betul. Untuk Mensupport sumber daya manusia, para auditor, para inspektor dalam melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi. Selain itu ada dana pengembangan Ibu. Jadi pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan sesuai dengan strategi kami ke depan nanti. Pak Trian, kita lebih panas lagi, lebih masuk ke dalam lagi nih Pak. Nah, gimana sih target manajemen Mutu dalam menopang kinerja keuangan pasca IPO, dan bagaimana kiranya nih strategi untuk menopang kinerja tersebut? Baik, Bu Sisil, seperti kita ketahui bahwa kinerja keuangan itu pasti dihubungkan dengan pendapatan dan laba. Betul. Nah, di tahun 2022 kami telah membukukan pendapatan di angka 280 miliar, di mana tumbuh 24% dibandingkan tahun 2021. Nah, dengan histori peningkatan pertumbuhan pendapatan ini sejak tahun 2020, 2021, 2022, tentunya di tahun 2023 ini sampai 5 tahun ke depan kami akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Dan lebih dari itu juga tentunya kita akan meningkatkan pertumbuhan laba, karena terus terang pendapatan jika tidak didukung dengan laba tentunya tidak akan bermanfaat bagi kami sebagai perusahaan maupun bagi para investor nantinya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan supaya labanya tetap tumbuh? Maka perusahaan harus melakukan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Apa? Keuntungan menurun $3 dari kemarin. Aku harus mulai melakukan pengetatan di sini. Oke. Itu kunci pertamanya. Kemudian selain itu, pendapatan juga harus dikembangkan melalui perluasan pasar. Nah, tadi kami sudah menyampaikan bahwa untuk membangun laboratorium baru di kota-kota baru, di mana itu bagian dari perluasan pasar. Siap. Strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai peningkatan pendapatan dan laba tadi? Kami punya 3 strategi besar. 3 strategi. Yang pertama, kita bicara mengenai green economy. Ya betul. Nah, yang kedua, kita akan bicara mengenai syariah ekonomi. Yang terakhir, bicara mengenai digital ekonomi. Ya. Kalau kita urai lebih lanjut terkait dengan green economy, seperti rekan-rekan bosku ketahui, Bu Silya ketahui bahwa kita di Indonesia ini begitu banyaknya pelaku industri yang sudah menyeimbangkan, mempertimbangkan kondisi lingkungan. Betul. Jika kegiatan industri dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan, itu akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Nah, sehingga isu lingkungan menjadi isu penting. Sehingga ketika kami bicara mengenai TIC di bidang
lingkungan, maka fokusnya adalah bagaimana Mutu Agung ini mensupport kegiatan testing, inspection, dan sertifikasi di sektor lingkungan. Kami akan melakukan pengembangan uji laboratorium lingkungan, melakukan audit-audit yang berbasis lingkungan, baik itu di seluruh sektor yang potensi. Seperti kita tahu di Indonesia potensinya adalah sumber daya alam. Betul. Kita punya sumber daya alam pertanian, sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam tambang, itu salah satu yang terbesar di antara sumber daya alam yang ada. Nah, proses hilirisasi ini menimbulkan efek terhadap lingkungan. Betul. Nah, itu salah satu terkait dengan green economy. Strategi kedua, kita bicara mengenai syariah ekonomi. Nah, seperti kita tahu, fundamental pembangunan Indonesia sekarang sudah mulai tren ke arah hal-hal yang berhubungan dengan syariah ekonomi. Betul. Di antaranya apa? Kegiatan yang berbasis dengan industri halal. Ya. Nah, semua kegiatan terkait dengan industri halal, baik itu sertifikasi halal, wisata halal, kemudian yang berhubungan sertifikasi wakaf, sertifikasi zakat, dan turunannya itu menjadi penting. Betul. Nah, sehingga di syariah ekonomi ini dengan pertimbangan isu yang berkembang saat ini, maka kami akan menggunakan strategi yang kedua tadi untuk mensupport di syariah ekonomi. Dan yang terakhir, para bosku, adalah terkait digital ekonomi. Seperti kita ketahui, perkembangan terakhir sekarang ini begitu berkembang pesatnya digital ekonomi berdasarkan pada analytical investment dan lain sebagainya terkait dengan penggunaan unsur-unsur digital, maka yang berbasis kepada platform digital itu menjadi utama. Nah, kami di Mutu Agung Lestari akan menggunakan strategi digital ekonomi ini fokus kepada kemampuan telusur, yaitu melalui traceback dari kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya alam kayu. Jadi melalui kegiatan yang berbasis kepada platform traceability platform menggunakan blockchain, maka kami punya kekuatan di industri kehutanan, terutama di sektor perkayuan. Akan menggunakan traceability platform tadi dalam kegiatan kami digital ekonomi. Itu salah satunya. Kemudian nanti akan didukung oleh seluruh kegiatan sertifikasi kami, testing kami, inspection kami itu yang berbasis pertanian, kehutanan, perkayuan, itu juga akan menggunakan platform traceability platform tadi. Nah, mudah-mudahan dari 3 strategi ini kita akan memperkuat pencapaian pertumbuhan pendapatan, kemudian pertumbuhan laba, dan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kami. Mantap. Baik nih Pak, kalau untuk Kementerian Perindustrian ini kan sekarang lagi terus mendorong keseimbangan nih antara pertumbuhan sektor industri, manufaktur dengan kelestarian lingkungan seperti yang tadi Bapak udah mention juga nih. Nah, juga kan terus berupaya nih supaya industri nasional ini berubah menjadi industri hijau. Nah, ini berkaitan dengan green economy juga ya yang tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Bapak nih gimana nih? Dan juga apakah hal ini memberikan peluang besar bagi PT Mutu Agung Lestari? Dan juga akan prospek pasarnya untuk testing, inspection, and certification ke depannya. Ya, Bu Sisil, jadi teman-teman bosku, Kementerian Perindustrian itu sebetulnya sejak 2018 melalui peraturan Kementerian Perindustrian nomor 39 tahun 2018. Nah, itu telah menerbitkan satu peraturan tentang sertifikasi industri hijau. Baik. Nah, inisiatif ini merupakan kebijakan yang sangat mendukung sekali bagi bagaimana suatu industri itu nanti ke depan bertransformasi menjadi industri yang ramah lingkungan. Betul. Jadi mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan dari produksi, tapi juga mereka harus mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan. Nah, di dalam peraturan Menteri Perindustrian ini mengacu bahwa setiap industri, perusahaan industri yang ingin mendapatkan sertifikasi industri hijau, mereka harus menyiapkan terlebih dahulu parameter-parameter yang berhubungan dengan industri hijau tadi. Misalnya, bagaimana mereka memanfaatkan energi, bagaimana mereka menggunakan air, bagaimana mereka menggunakan dan mengolah limbah B3 secara efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana mereka mengimprovement semua upaya-upaya dalam pengelolaan sistem manajemen lingkungan mereka. Nah, di peraturan menteri tadi mengatur syarat-syarat yang harus dimiliki oleh
perusahaan ketika ingin mendapatkan kategori penghargaan dari dalam sertifikasi industri hijau. Nah, kemudian pada tahun 2020, waktu pandemi nih peraturan Kementerian Perindustrian juga diterbitkan. Itu di peraturan nomor 14 tahun 2020 itu mengatur siapa-siapa saja lembaga sertifikasi yang berhak melakukan audit kemudian menerbitkan sertifikat untuk industri hijau. Nah, salah satunya adalah PT Mutu Agung Lestari. Jadi kami di PT Mutu Agung Lestari telah mendapatkan pengakuan dan penunjukan oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan audit dan sertifikasi industri hijau. Nah, melihat semua peluang-peluang tadi itu Bapak Ibu dan bosku, sertifikasi industri hijau ini merupakan peluang bagi Mutu Agung Lestari untuk mengembangkan, meningkatkan dasar-dasar dari kekuatan lingkungannya tadi, dan sertifikasi industri hijau salah satu tools yang kita gunakan juga untuk bersama-sama pemerintah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan sama-sama mengajak semua industri untuk berwawasan lingkungan, sehingga nanti pada saat dilakukannya kegiatan audit, perusahaan akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam kriteria peraturan tadi, sehingga nanti perusahaan tersebut dapat mengklaim, dapat mengendorse, dapat menginformasikan kepada kalangan industrinya bahwa kami telah menerapkan sistem yang berbasis kepada industri hijau. Nah, peluang ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi Mutu Agung Lestari, dan berharap supaya kebijakan ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian ini mendapat sambutan hangat dari industri untuk menerapkannya. Karena ini bagian salah satu kinerja yang nanti akan mendukung proses dekarbonisasi. Di mana nanti dalam sesi berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca atau dekarbonisasi dalam dunia industri. Demikian Bu Sisil dan bosku. Berarti ini memang industri hijau ini pastinya memperhatikan kesehatan, kelestarian lingkungan, apalagi untuk masa depan ya Pak ya. Betul sekali. Cakep. Baik Pak Trian, masih berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah nih. Nah, baru-baru ini OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi menaikkan perluasan kerjasama atas penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan bursa karbon di Indonesia. Nah, tentunya hal ini kan akan mendorong sertifikasi karbon nih Pak. Nah, bagaimana nih menurut Pak Trian tentang keberadaan sertifikasi karbon dan bursa karbon di Indonesia? Bu Sisil dan para bosku, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2016 Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menandatangani Paris Agreement. We were staying in Paris. Yes. Nah, Paris Agreement itu bicara mengenai apa? Paris Agreement itu bicara mengenai perubahan terhadap iklim. Jadi Indonesia bersama 194 negara lainnya saat itu, jadi ada 195 negara menandatangani Paris Agreement untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Betul. Nah, itu yang mendasari perdagangan karbon. Nah, dari 2016 bergerak terus sampai saat ini, bahwasanya dengan adanya Paris Agreement ini semua negara berkomitmen untuk melakukan berlomba-lomba menurunkan emisi gas rumah kaca. Betul. Nah, karena emisi gas rumah kaca inilah yang nantinya akan berdampak terhadap perubahan iklim. Iya. Nah, artinya apa? Dengan adanya perdagangan karbon, bagi industri yang mampu mengurangi emisi gas rumah kacanya, mereka akan mendapatkan manfaat. Sebagai contoh, perusahaan yang bisa mendapat manfaat dari pengurangan emisi gas rumah kacanya, misalnya pembangkit listrik. Nah, salah satu contoh, pada saat ini kita masih banyak bertumpukan kepada batu bara. Betul. Nah, ketika kita menggunakan batu bara, berarti kita mengeluarkan emisi. Mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang dapat merusak ozon, kemudian dapat menimbulkan perubahan iklim, gitu kan ya. Nah, artinya ketika sebuah pembangkit listrik
tidak lagi membangun pembangkitnya dengan menggunakan batu bara, mereka menggunakan misalnya dengan tenaga air, PLTA. Mereka menggunakan tenaga angin. Betul. Sekarang ini sudah dilakukan di Sulawesi, kita kan ya. Mereka menggunakan tenaga matahari, kalau kita sebut juga solar cell. Betul. Nah, semua pembangkit ini tidak menggunakan unsur-unsur batu bara maupun minyak dan gas bumi yang berdampak kepada emisi gas rumah kaca. Nah, artinya ketika mereka menggunakan sumber daya pembangkit tadi yang berbasis kepada energi terbarukan, mereka telah mampu menghemat emisi yang harusnya dikeluarkan menjadi tabungan mereka, menjadi emisi yang dapat diperdagangkan. Jadi proses karbon yang dapat digunakan untuk menjadi pembangkit tadi itu mereka dapat gunakan sebagai, atau mereka klaim sebagai pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, pengurangan emisi gas rumah kaca lah kalau kita rasionalisasikan, kita simpulkan yang bisa diperdagangkan di dalam bursa karbon. Nah, artinya apa? Dengan adanya perdagangan karbon ini, semua akan mendapat manfaat. Betul. Ya, pelaku usaha yang berpikiran untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, panas bumi, mereka akan mencari sumber daya yang bisa melakukan proses industrialisasinya tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak ozon, sehingga mencegah terjadinya perubahan iklim. Sumber daya itu tadi dapat mereka manfaatkan dan mereka klaim sehingga mereka mendapat manfaat nanti dari perdagangan karbon. Betul. Nah, sisi lain, industri-industri di luar negeri, misalnya di Eropa, di Amerika, yang mereka tidak bisa lagi menurunkan emisi gas rumah kaca mereka harus membeli karbonnya melalui pasar karbon yang ada di Indonesia. Hello? Sorry, sir, we're closed. Ahoy there, Krusty Krab! How can I help you? Pizza? Nah, saat ini OJK bersama KLHK telah menyepakati bahwa akan ada bursa karbon di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa? Selama ini bursa karbon itu diperagakan di luar negeri. Nah, kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Betul. Nah, akhir-akhir ini melalui peraturan, melalui undang-undang tahun 2023, pemerintah mengeluarkan bagaimana pengembangan dan pengelolaan nilai ekonomi. Jadi artinya dengan adanya pengembangan dan pengelolaan nilai ekonomi tadi, pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi atau kita sebut dengan PPEK. Nah, industri perdagangan karbon itu dilakukan di Indonesia. Nah, artinya apa? Pelaku usaha, kemudian para pelaku di bidang TIC seperti Agung Lestari mengambil manfaat kesempatan untuk ikut mendukung kebijakan Indonesia melalui nilai ekonomi karbon tadi, melakukan kegiatan yang berbasis pada audit sertifikasi dekarbonisasi. Nah, kami sejak tahun 2016 telah ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional untuk menjadi lembaga validasi dan verifikasi yang diakui untuk melakukan kegiatan audit terhadap perusahaan yang melakukan pengurangan emisi karbon tadi. Hei kamu! Nah, jadi artinya rekan-rekan bosku, dengan adanya kesepakatan antara KLHK dan OJK untuk melakukan perdagangan karbon atau bursa karbon di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, maka ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita bersama. Dan kita harapkan peluang ini kita tangkap bersama, kita bangun, kita dukung kebijakan pemerintah, dan ekonomi Indonesia ikut tumbuh dengan adanya perdagangan bursa karbon ini. Sungguh luar biasa ya Pak. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Trian. Hari ini benar-benar kita ngebahas soal mutu, terus juga soal kebijakan pemerintah nih, dimana yang menguntungkan juga ya bagi perusahaan sertifikasi ini. Dan ini apa namanya, mau listing tanggal 9 nih Pak, Agustus nanti. Rencananya demikian, Bu Sil. Rencananya demikian, tapi semoga lancar sampai nanti listing di bursa ya Pak ya. Amin! Dan pastinya ya buat para bosku juga jangan lupa dong untuk cek tuh untuk masa penawarannya juga boleh, waktu listingnya juga boleh tuh dicek untuk mutu, jaminan mutu ya Pak ya. Karena kan udah tersertifikasi ini, udah kena audit gitu, mantap pastinya. Terima kasih banyak Bapak Trian untuk hadir hari ini dan juga untuk pembahasannya yang luar biasa. Semoga para bosku juga mendapatkan insight, bisa mendapatkan mengenal emitennya lebih dalam, akhirnya jadi sayang gitu kan. Sayang.
Jadi beli gitu, oke? Nah, terima kasih bosku juga udah menonton segmen ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah!